Halo semuanya, jumpa lagi bersama Happiness Story. Kali ini saya melanjutkan perjalanan saya ke Bromo yang sebelumnya itu ada di cafe Bromo Hills. Jadi ini setelah agak reda ya, tapi tidak reda 100% ya. Agak reda dan akhirnya saya melanjutkan perjalanan. Sebenarnya niatnya sih hanya sampai Bromo Hills terus pulang gitu ya, tetapi nggak tahu tiba-tiba sama anak saya tadi berdiskusi di kafe lanjut apa turun gitu ya. Anak saya sepertinya karena masih liburan ya ini, jadi pengen jalan-jalan. Oke ya, lanjut ya gitu. Sebenarnya saya agak ragu melewati jalan ini, konteksnya hujan gitu ya. Saya ya agak nggak nyaman aja, tapi karena anak juga pengen jalan dan pengen memberikan experience pada anak, oke deh lanjut gitu ya, bismillah gitu. Dan akhirnya saya lanjut lewat Lumajang ini. Nanti rencana saya akan, tapi nggak nyampe Banyuwangi ya, dulu saya lewat sini karena mau ke Banyuwangi. Kali ini saya pengen menelusuri jalan sini terus pulangnya lewat Probolinggo, Pasuruan, Malang harapannya. Dan ini kondisinya teman-teman di sini hujan. Ini baru hujan dari pagi ya. Jadi sepertinya juga bekas-bekas longsor itu ada sedikit-sedikit gitu ya. Ngeri-ngeri sedap lah pokoknya lewat sini ya. Silahkan teman-teman kalau mau mencoba jalur ini. Jadi arahnya itu ke Bromo ya, lewat, kemarin sempat ada yang komen ya lewat jalur mana gitu ya. Kali ini saya lewat jalur Tumpang gitu ya, Pakis, Tumpang, terus ya arah situlah gitu ya, arah Tumpang, Gubuk Lakah, arah Gubuk Lakah dan daerah situlah pokoknya, daerah dari Pakis lah intinya, bukan dari Probolinggo. Nah ini serunya di sini. Nah nanti kalau atas terus setelah kalau ke kiri itu masuk ke Bromo gitu ya, masuk ke lautan pasir maksud saya, Jemplang ya kalau nggak salah. Jemplang itu lurus terus arah ke Lumajang. Nah mungkin di papan-papannya arahnya ke Lumajang atau arahnya ke B30 ya. Nah sebenarnya saya mau niat ke sana tapi sepertinya momennya nggak tepat kayaknya. Dan saya nggak tahu ya teman-teman, mungkin teman-teman merasakan hal yang sama apa tidak gitu ya. Ketika motor matic buat tanjakan-tanjakan yang agak ekstrim ini saya kok agak ngeri gitu ya, ngeri sedap gitu ya. Walaupun ini ya cc-nya lumayan besar tapi tetap saya rasa kurang gitu ya. Ini tadi naik Bromo aja sama anak saya yang bobotnya mungkin nggak banyak juga, itu juga berat sekali sepertinya, dan saya harus sempat membelok-belokkan motor gitu ya biar ringan lah gitu. Tapi tadi di samping saya ya naik motor, di bawah saya ya nyantai aja goncengan sama istri ya, mungkin perasaan saya aja kali ya. Oke teman-teman yang yang punya motor sama bisa sharing-sharing deh. Divi ini setangguh apa di tanjakan, securam apa gitu ya. Nah ini yang mungkin bisa sharing-sharing aja, karena saya mau ke depan ini minggu depan lagi juga rencana mau touring juga, tanjakannya juga lumayan ekstrim gitu ya, mau ke Dieng gitu. Mohon doanya teman-teman, semoga lancar. Oke, ginilah kondisinya, hujan rintik-rintik dan ini belah hutan ya teman-teman ya. Jadi belah hutan atau lewat tengah hutan antara hutannya Lumajang dan Bromo ya, Malang ya, jadi perbatasan Lumajang Malang bisa jadi. Kadang sepi, kadang rame. Ketika rame itu tenang, tapi kalau udah ketika sepi itu kayak jalannya sendiri dan di tengah hutan gitu ya. Oke, silahkan teman-teman menikmati ya sesahdu dari perjalanan saya di tengah hutan menuju ke Lumajang.
Nah ini saya ketemu banyak rombongan ya, rombongan anak muda yang habis dari Bromo kali ya. Jadi walaupun ini tengah hutan ya teman-teman, tapi saya rasa ya masih ada lah, rame gitu ya, bukan jalur yang jarang dilewati orang gitu. Tapi insya Allah jalur ini walaupun bisa jadi jarang dilewati orang, tetapi kalau kendaraan motor, sepeda motor tuh saya rasa masih banyak gitu ya. Mungkin di depan saya ini ada rombongan dari Lumajang kali ya, anak-anak Lumajang yang main ke Bromo kan gitu. Ini mau pulang. Kalau saya dari Malang menuju ke Lumajang. Yang terpenting hujan gini hati-hati ya teman-teman, jangan kebut-kebutan. Karena kondisinya lagi basah gitu, dan kalau kondisi basah atau gerimis kayak gini yang paling agak ngeri lah kamu. Jadi kalau hujan sekalian mungkin malah agak menempel ke tanah, ke aspal ya. Tapi kalau gerimis gini itu kadang justru malah licin gitu. Dan bannya Divi ini kan cenderung dual purpose ya, walaupun dual purpose kan tidak sehalus ban-ban yang khusus jalan raya kan gitu. Jadi tetap waspada, hati-hati, nggak usah keburu-buru. Dan ini sempat berkabut lagi ya. Nah ini di sini tuh punya banyak anak-anak muda yang nongkrong gitu ya, anak-anak CB ya ini ya. Jadi anak-anak CB itu sampai kemana-mana ya, CB yang untuk touring ya kan ada ya. Mungkin teman-teman yang pernah sering lewat sini bisa sharing-sharing cerita, ada pengalaman apa jalan ke sini gitu ya. Boleh deh gitu ya di komen-komen. Dan saya sudah 3 kali ke sini ya lewat ini ya. Yang pertama ke arah Banyuwangi, yang kedua itu dari Bromo ya kalau nggak salah ke sini. Walaupun sempat nggak kerekam karena ternyata lupa nggak mengaktifkan stabilizer saya kalau nggak salah, yang kedua akhirnya nggak kerekam. Nah ini alhamdulillah kerekam dengan baik. Dan ini saya udah ketiga ini nggak ada bosennya lewat sini. Jadi point of view-nya itu sejuk sekali lah gitu. Dan alhamdulillah lah sejauh ini aman-aman saja ya, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Karena mungkin ini saya sama anak saya ya, kalau sendiri gitu mungkin beda urusan. Tapi ramai kok teman-teman, jadi ya usah khawatir ya terkait dengan lewat jalan ini. Kalau mau ngikuti silahkan, arahkan ke Bromo dari Malang, Bromo langsung arahkan dari kafe itu, arahkan aja ke Cafe Hill Bromo ya, Hill Bromo, terus dari Hill Bromo nanti arahkan ke Lumajang, pasti akan dilewatkan jalan ini. Oke, selamat menikmati perjalanan saya sambil mendengarkan alunan musik yang saya sisipkan dalam perjalanan saya ini.
sepi lagi teman-teman. Jadi ya perjalanannya di sini sudah mulai agak terang, walaupun di depan itu sepi sendiri gitu ya. Loh ya. Wah, ini sangat menyenangkan sekali. Tapi saya tidak ngebut ya, karena kondisinya sangat bahaya ya, tikungannya. Saya belum hafal sekali medan sini, jadi nggak berani ngebut. Tetap aja selalu menikmati pemandangan. Cuma satu aja teman-teman, saya khawatirnya tiba-tiba ada harimau atau singa melompat gitu. Mungkin teman-teman pernah cerita lah di hutan seperti ini, apakah masih ada ya harimau macan tutul atau apa gitu. Siapa tahu lo ya, enak-enak naik motor tiba-tiba lompat dari atas, kan nggak lucu ini gitu. Sendiri lagi gitu ya. Tapi biasakan berdoa teman-teman. Jadi kayak perjalanan gini tuh sambil berzikir gitu ya, menikmati pemandangan yang indah. Kuasa Tuhan itu luar biasa sekali. Lah inilah untuk menjaga kesehatan mental kita ya, karena wah itu ada kera teman-teman. Kera masih banyak ya. Ini kera ini juga cukup bahaya ya, takutnya nanti kita naik motor tiba-tiba kera lewat dan seterusnya. Kalau kita refleks ngerem atau refleks membelokkan ke jalan yang itu samping ini kan jurang ya itu ya, jadi bahaya sekali ya. Jadi jangan kebut-kebutan di sini, slow saja. Dan satu lagi ya teman-teman ya, di pinggir-pinggir itu hati-hati ya. Saya mengamati, melihat itu ya, bener itu ada cor ya, kadang itu ada lubang gitu. Saya nggak bisa bayangin kalau lubang itu terperosok ke situ gitu kan ya, bisa jatuh ya. Jadi kalau Anda melihat, kalau teman-teman lihat saya, cara nyetir saya ini memang agak ke tengah gitu. Tapi hati-hati ya dari depan gitu. Kalau Anda nggak punya refleks yang bagus, nanti dari depan ada kendaraan, ada mobil, Anda bisa kaget, bisa ketabrak gitu. Dan saya selalu cenderung ke tengah gitu. Mungkin teman-teman bisa sharing ya, bisa cerita. Karena saya berpikirnya adalah ketika kendaraan mobil gitu ya, itu akan cenderung lebih jadi kalau mobil itu pasti akan lebih, dia pasti akan memberikan stun gitu terhadap kita. Kalau motor itu kadang kita nggak tahu ya, kalau sama motor itu kan kemungkinan akan terjadi. Jadi saya lebih memilih tengah. Kalau ada kendaraan mobil itu kan cepat menghindarnya gitu, daripada saya milih jalan pinggir. Nah ini sudah sampai ke apa ya ini ya, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada warung kopi juga ya di sini. Sahdu sekali ngopi di sini. Tapi ya perjalanan masih jauh. Oke, lanjut aja terus. Dan ketika kondisi hujan gini memang ada plus minusnya ya. Saya pernah lewat sini itu pas kemarau. Ini pas musim hujan. Kalau pas musim hujan ini kan suasana kanan kirinya itu benar-benar bisa kita nikmati. Hutan itu benar-benar terasa hutannya gitu dibandingkan musim kemarau gitu. Karena ya udara dinginnya dan seterusnya itu sangat terasa sekali, apalagi ada kabut gitu ya. Wah itu sangat menyenangkan sekali kalau perjalanan panjang.
Oke, semoga nggak bosen ya teman-teman mendengarkan ocehan saya ini. Nah, ini kita nyampe di perbatasan Senduro ya. Kantor apa gitu? Saya singkat saya ada kantornya di sini. Ya ini kita sudah masuk Lumajang ini. Jadi kalau masuk di ada perbatasan itu ada portalnya. Nah itu sudah kita masuk di sini itu udah Lumajang dan sudah mendekati Lumajang. Dan jangan ketika mau melewati sini misalnya ya jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya ke penjaga yang di Bromo itu kan ada tukang parkir, ada petugas-petugas maksud saya. Petugas-petugas itu ditanyai, "Pak, jalur sana aman, ada longsor apa tidak?" Itu jauh. Jangan ragu-ragu untuk bertanya karena mereka selalu kontak gitu ya. Ketika di sini ada longsor, di tengah-tengah tadi ada longsor pasti akan kontak sehingga jalan itu akan ditutup. Kalau kita nggak komunikasi gitu nanti takutnya sampai tengah-tengah longsor, wah kita kan harus kembali kan gitu. Jadi memang harus sering-sering menyapa warga, sering-sering berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Tadi saya di tukang parkir di Bromo Hill tadi sempat tanya, "Pak, ada info longsor nggak di jalan sana?" "Oh nggak, aman Pak, hati-hati." "Oke, saya lanjut ya." Iya gitu. Jadi ternyata mereka kontak-kontakan gitu ya. "Tadi pagi Pak longsor," gitu. Jadi mereka menceritakan apapun yang terjadi di jalan itu mereka akan tahu. Nah ini penting ya, kalau teman-teman berkendara di jalur-jalur yang rawan longsor kayak gini harus komunikasinya harus bagus. Jangan egois ya teman-teman, jangan mentang-mentang Anda gitu ya, nggak peduli sama lingkungan, jangan gitu ya. Sebaik mungkin sharing cerita itu menambah persaudaraan, menambah teman gitu. Dan benar gitu ya, dan ketika ini saya katakan nggak ada longsor ya benar, yang ada sisa-sisa longsor aja tadi di perjalanan ada sisa-sisa longsor, bener gitu tadi itu kayaknya bekas pagi gitu ya, ini kan udah siang ya. Ada wanita di tengah hutan sendirian, itu wanita bukan tadi? Oke, enggak apa-apa teman-teman, insya Allah wanita beneran gitu ya, kita nggak usah berpikir macam-macam. Oke, lanjut ya. Ini sepertinya sudah mulai masuk di perkampungan ya. Jadi sudah ada kelihatan rumah, sudah nggak hutan lagi lah gitu ya. Sudah mulai masuk di pemukiman di Lumajang. Oke, ini ada pemandangan yang menarik ya. Banyak ya kendaraan-kendaraan seperti ini di pegunungan gitu ya. Di Malang tuh juga banyak ya. Dan mereka tuh terampil sekali dalam mengendarainya ya. Saya pernah dulu pas sempat main trail itu, mereka bawa muatan terus lewat jalur sempit itu enteng aja gitu. Ini luar biasa sekali. Wow, ini ada habis pohon tumbang ya teman. Untung sudah dipotong ya. Nah ini teman-teman, kita sudah nyampe di pertigaan ya. Kalau ke arah kiri itu adalah ke
29, dan kalau ke kanan itu adalah arah ke Lumajang. Oke, belum selesai. Ikuti perjalanan saya dari Lumajang menuju ke Malang melewati jalur Pantura. Bagaimana keseruannya? Lihat di channel Happiness Story di berikutnya. See you.